Haleluya. Shalom Tuhan yang dikasihi Tuhan. Haleluya. Sore hari ini kita kembali beribadah kepada Tuhan. Kita akan memuji Dia, kita akan meninggikan Dia. Dan kita akan satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, Engkau luar biasa dalam setiap kehidupan kami. Hari ini Tuhan, Engkau baik dalam setiap kehidupan kami Bapa. Dan saat ini Tuhan kami akan memuji, meninggikan akan Engkau Tuhan. Biarlah hadirat-Mu ada di tempat ini Bapa. Bawa kami lebih lagi kepada Engkau untuk bersekutu dengan Engkau Tuhan, memuji dan meninggikan akan Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami akan memulaikan ibadah pada sore hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya Yesus. Amin. Kemurahan-Mu Tuhan nyata dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kemurahan-Mu selalu ada bersama dengan kami Yesus. Hari ini kami ada di tempat ini Tuhan, oleh karena kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Yesus. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan, oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya
Benar Tuhan, kemurahan-Mu selalu nyata dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kami ada sampai saat ini Bapa oleh karena kemurahan-Mu, oleh karena kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau lebih lagi kepada Engkau Tuhan. Kami mau memuji, membesarkan akan Engkau Yesus. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Berikan sorak-sorak bagi Tuhan. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri, kita akan memuji Dia. Amen. Dia Allah yang luar biasa. Dia Allah yang baik. Haleluya. biasa, Dia Allah yang baik dalam setiap kehidupan kita. Silakan duduk. Kita akan terus dalam memuji, menyembahkan Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau Allah yang baik Tuhan. Haleluya Yesus. Saat berdoa
Doa melakukan yang tak mungkin bagiku. Doa membukakan tingkap langit bagiku. Terima kasih Yesus. Yes, Tuhan. Saat kami datang kepadamu Tuhan, Allah kami yang luar biasa Yesus. Doa melakukan yang tak mungkin bagiku. Doa membukakan tingkap langit bagiku. Tiada yang mustahil bagiku. Tiada yang tak mungkin bagimu. Dulu sekarang sampai selama-lamanya, Tuhan Yesus berkuasa. Tiada yang mustahil bagiku. Apapun yang kita alami saat ini, mari datang kepada Tuhan. Yes. Tuhan menggerakkan tangannya. Doa melakukan yang tak mungkin bagiku. Doa membukakan tingkap langit bagiku. Tiada yang mustahil bagimu. Tiada yang tak mungkin bagimu. Dulu sekarang sampai selama-lamanya, Tuhan Yesus berkuasa. Tiada yang mustahil bagimu Yesus. Tiada yang tak mungkin bagi Yesus. Dulu sekarang sampai selama-lamanya, Tuhan Yesus berkuasa. Tiada yang mustahil bagimu. Tiada yang tak mungkin bagimu. Dulu sekarang sampai selama-lamanya, Tuhan Yesus berkuasa. Dulu sekarang sampai selama-lamanya, Tuhan Yesus berkuasa. Biarlah lagu ini boleh menjadi pemicu untuk kami dalam segala keadaan apapun. Kami tidak perlu bimbang, takut, khawatir apapun yang sedang terjadi. Di masa-masa hari-hari ini, masa yang sukar, masa yang jahat, karena kuasa Tuhan tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan sampai selamanya, bahwa orang benar itu akan ada di dalam
genggaman tangan Tuhan, yang dipelihara, yang tidak boleh kena celaka tanpa seizin Tuhan, dan tidak selai rambut bisa gugur tanpa seizin-Mu. Dan itu biarlah menjadi kekuatan bagi kami para wanita dalam situasi apapun. Tetap kami belajar mengandalkan Tuhan yang kami percayai tanpa harus terganggu dengan situasi apapun, karena janji Tuhan, firman Tuhan itu ya dan amin, dan apa yang keluar dari mulut Allah tidak pernah akan diubah oleh Tuhan. Bahkan Tuhan berjanji bahwa seluruh anak cucunya tidak akan dibiarkan minta-minta. Oh Tuhan, itu janji dari firman-Mu, hamba pegang untuk seluruh kawanan domba yang digembalakan oleh firman-Mu. Engkau gembala yang baik, dan janji-Mu tidak pernah Engkau ubah. Kalau kami sungguh-sungguh menjadi anak-anak Tuhan yang hidup benar di mata Tuhan, mentaati segala apa yang menjadi keinginan hati-Mu, maka janji ini berlaku baik secara jasmani maupun secara rohani. Kalau rohani Engkau jaminkan untuk kami diberitahu rahasia-rahasia firman Allah, baik yang sekarang terjadi maupun yang akan datang. Masakah Tuhan tidak pelihara kami? Karena burung di udara pun Engkau pelihara, terlebih kami makhluk ciptaan-Mu yang mulia Tuhan, sehingga kami tidak perlu khawatir apapun tentang apa yang akan kami pakai, apa yang kami makan. Semuanya ada di dalam rencana Tuhan, dan rancangan Tuhan adalah rancangan yang penuh dengan damai sejahtera, dan hari depan kami ada di dalam genggaman tangan-Mu, bukan di dalam genggaman corona atau apa saja yang sedang terjadi, sehingga kami perlu takut dan segala macam kami harus menghindarkan diri dengan berbagai-bagai cara. Tetapi bukan untuk itu Tuhan memanggil kami menjadi pengikut Engkau. Kami harus berani menyangkali diri kami lebih dulu, memikul salib kami setiap hari dan mengiring akan Engkau. Maka Engkau akan membawa kami di jalan kemenangan-Mu, bukan di jalan yang kalah. Terima kasih Tuhan, biarlah jaminan firman-Mu yang akan kami dengar ini boleh memberi kekuatan buat kami, supaya kami menjadi anak-anak Tuhan yang memelihara langkah-langkah hidup kami supaya tetap berkenan di mata Tuhan. Itu menjadi jaminan yang luar biasa jikalau kami ingin dijagai oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan berkati semua firman ini sekalipun hanya online, tapi kami percaya pengurapan-Mu ada di tengah-tengah kami, dan hamba-Mu hanya mohon biarlah apa yang kami sampaikan benar-benar itu adalah keluar dari mulut Allah. Hamba-Mu hanya menjadi penyambung lidah saja. Sebab apa yang bukan dari Engkau, Engkau hancurkan semua kuasa kegelapan yang mau menyabot benih-benih firman Tuhan, yang mau mengalihkan pandangan kami, membuat kami tidak fokus. Kami tolak, hancurkan semua dalam nama Yesus, sehingga biarpun kami mendengar firman Tuhan secara online, tapi firman itu Engkau meteraikan dengan Roh Kudus-Mu sendiri, supaya itu menjadi makanan rohani yang membawa kami bukan sampai hari ini saja, tapi sampai keadaan yang akan datang. Karena Tuhan ingin kami, hidup kami dikuduskan oleh firman Allah, dan dalam segala kelemahan Engkau memberikan Roh Kudus untuk menolong kami, menghibur, untuk juga membawa kami dari satu kebenaran sampai kepada seluruh kebenaran boleh kami jalani bersama dengan Tuhan. Terima kasih, dan semua yang siap diberkati oleh firman Tuhan katakan amin. Ya, shalom ibu-ibu sekalian yang di rumah. Puji Tuhan, kalau hari-hari ini kita masih bisa mendengarkan firman Tuhan. Sesederhana apapun firman Tuhan itu pasti akan digenapi. Ada satu ayat, coba ya, saya ingin tadi di sini. Mazmur 89, ini hanya tambahannya saja. Mazmur 89, ayat yang ke-34. Tetapi kasih setiaku tidak akan kujauhkan daripadanya, dan aku tidak akan berlaku curang dalam hal kesetiaanku. Aku tidak akan melanggar perjanjianku, dan apa yang keluar dari bibirku tidak akan kuubah. Sekali aku bersumpah demi kekudusanku, tentulah aku tidak akan berbohong kepada Daud. Ada namanya loh.
Jadi kalau hidup kita mengikuti jejak langkah Daud dalam mentaati apa yang menjadi keinginan hati Tuhan, sekalipun sebagai manusia biasa, Daud juga bisa membuat kesalahan, tetapi dia tidak terpuruk dengan kesalahannya, sehingga lagu itu ya, apabila dia jatuh tidak sampai tergeletak, sebab ada tangan Tuhan yang menopang, membangkitkan dia kembali. Anak cucunya, ini sampai anak cucunya ada untuk selama-lamanya, dan tahtanya seperti matahari di depan mataku. Jadi anak cucunya, generasinya. Jadi kalau kita sebagai orang tua betul-betul hidup kita mencocokkan diri dengan kehendak Tuhan, maka sampai generasi kita tidak tahu anak cucu kita bagaimana kelakuannya, begini begitu, tapi jaminan ini rohani, jasmani, ini akan terjadi karena ada kasih setiaku, tidak akan kujauhkan daripadanya. Jadi kalau gereja ini kita bisa memelihara untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, maka kita tidak usah bingung dengan situasi apapun yang terjadi, karena ini ada jaminannya dan tahtanya seperti matahari. Apa arti seperti matahari? Terangmu bercahaya di depan orang, dan orang melihat perbuatan yang baik. Bapa di surga dipermuliakan. Sebab itu ini seperti matahari di depan mataku. Jangan kita mau dianggap baik di depan matanya orang, di depan mata mungkin di mata teman atau siapa saja, padahal di rumah lain ceritanya. Nah, ini semoga tidak demikian. Kita harus memeriksa sekarang. Kita pergi kepada firman Tuhan yang saya akan sampaikan di dalam Mazmur 90. Kita pergi ke Mazmur 90. Di situ ditulis Allah tempat perlindungan yang kekal. Jadi kita lihat ya, warga Ukraina itu kasihan ya, tiba-tiba mendapat serangan, dia mesti berlindung kemana? Dia kebingungan, masuk di bunker, masuk di mana saja, tapi tetap tidak aman. Sampai ada yang dievakuasi ke Indonesia, itu pun bertahap, begini dan begitu. Kita lihat baru dalam skup kecil saja sudah menyedihkan. Apalagi kalau ini nanti dalam skop yang besar di seluruh dunia. Dan ini kekekalan. Sebab itu di sini Allah tempat perlindungan yang kekal. Kalau yang kekal kita sudah peroleh, mau takut apa? Ini kekekalan. Yang sementara saja pasti Tuhan juga akan lindungi. Tidak boleh disinggung, bukan? Jangankan bicara disinggung saja, tidak boleh. Tapi kualitas bagaimana kerohanian kita, ini yang perlu dipacu supaya kita benar-benar hidup berkenan seperti Daud dalam mentaati kehendak Tuhan. Dan panduannya adalah seumur hidupnya dia tidak ingin keluar dari kehendak Allah, yang dia bisa ikuti melalui pemberitaan firman ini tadi. Nah sekarang di bawahnya sekarang doa Musa abdi Allah. Nah Musa abdi Allah, saya abdinya Pendeta Paulus. Jadi pada ulang tahun yang ke-50 saya sudah mendampingi sebagai ibu gembala, kasarnya di Makassar. Nah apa doanya? Coba di sini saya akan bacakan apa yang didoakan, diinginkan oleh abdi Musa ini tadi doanya. Di dalam terjemahan yang lain ya, saya ambil ini kesimpulannya di ayat 1. Tuhan, dari ke generasi Engkau telah menjadi tempat kami bernaung. Jadi ini kerinduannya, supaya nanti dari generasi ke generasi Tuhan telah menjadi tempat kami bernaung, supaya itu jangan dihilangkan, itu permohonan. Kedua, ayat 4, 1000 tahun seolah-olah hanya sehari saja
bagimu. Seolah-olah hanya 1 jam saja. Nah, begitu singkatnya hari-hari ini. Apa reaksi untuk dalam waktu singkat itu? Ayat 12. Ajari kami menghitung hari-hari itu. Tolonglah kami untuk menjalani hidup sebagaimana patutnya. Ini doa. Permohonan dari seorang abdi Allah. Nah, ini permohonan saya juga seperti ini. Untuk menjaga kepercayaan Tuhan sebagai abdi, penolong. Jadi ajari kami menghitung hari-hari itu. Tolonglah kami untuk menjalani hidup sebagaimana patutnya. Kemudian berikutnya ayat 13. Ya Allah, datanglah dan berkati kami. Ini pasti kerinduan kita semua. Tuhan, datanglah. Hadirlah dalam hidupku, dalam pernikahanku, dalam keluargaku, berkati kami. Itu kerinduan. Ayat 14. Puaskanlah kami dengan kasih-Mu, supaya sejak muda kami selalu dipenuhi sukacita. Jadi ini puas. Untuk apa kita berumah tangga kalau tidak ada kepuasan? Lebih baik sendiri, suka duka sendiri, daripada kita punya keluarga bukan puas, tapi malah kita dalam penderitaan yang tidak habis-habisnya. Karena tidak mengandalkan Tuhan, mengandalkan dirinya sendiri. Sampai kekuatan berapa? Makanya tadi kalau kita menyanyi, kalau kita punya tangan Tuhan, apabila saya lemah, saya begini, saya goyah, saya tawar, latih atau apa saja. Tapi kalau ada tangan Tuhan yang pegang hidup kita, kita aman. Karena Dia yang memberikan gantinya. Dirinya diberikan. Kalau pengorbanannya saja Dia sudah bayar lunas untuk kita. Untuk hal-hal yang lain, maksakah Tuhan tidak bela kita? Asal yaitu tadi, bagaimana kita menjadi abdi Allah ini tadi. Kita semua abdi Allah. Makanya Musa dibilang doa Musa abdi Allah. Doa Febe abdi Allah juga, selain abdinya Pendeta Paulus. Saudara juga abdinya, suami saudara juga di rumah. Nah, puaskanlah kami dengan kasih-Mu, Mu besar. Bukan kasihnya suami atau keluarga itu yang bisa memuaskan, tidak. Sebab itu kita harus tahu poin-poin ini, doa ini naikkan terus, maka hidup kita akan merasa happy. Tidak ada masalah yang perlu kita pikirkan dalam suka dan duka. Tuhan akan beri kekuatan, jaminannya. Kemudian ayat 15. Berilah kami kegembiraan yang sebanding dengan kemalangan kami dahulu. Jadi berarti ada kemalangan, bukan? Tapi kita bisa menaikkan doa, berilah kami kegembiraan. Jadi jangan kegembiraan yang dihasilkan dari kegembiraan kita pergi mall, kita jalan-jalan, kita pulang ke rumah orang tua, atau lagi dalam penderitaan dan sebagainya. Itu sementara. Tapi biarlah kita datang berdoa, berilah kami kegembiraan yang sebanding dengan kemalangan kami dahulu. Jadi kemalangan orang benar itu banyak, tetapi Tuhan melepaskan kita dari semuanya. Jadi jangan kalau kita sudah dilepaskan, kita bawa lagi kemalangan untuk besok pagi lagi, besok pagi. Jadi kemalangannya tidak habis-habis. Padahal Tuhan mau kemalangan itu cukup, itu hari saja. Kesusahan sehari cukup sehari. Kemudian berikutlah, gantilah tahun-tahun yang celaka dengan tahun-tahun yang baik. Bukankah bulan ini kebaikan Tuhan tahun ini? Tapi fokusnya kita kemana? Jangan kita mau kebaikannya tapi tidak mau jalannya bagaimana.
doa ini salah satu jalannya. Tapi jangan kalau doa tidak dituruti, sudah saya malas berdoa, doa saya nggak didengar, doa saya Tuhan memang tidak suka sama saya, tuduhannya jatuh sama Tuhan seluruhnya. Kemudian di sini ayat 13 berikutnya, berapa lama lagi engkau bertangguh? Hilangkanlah murkamu terhadap kami. Jadi jangan sampai kita merasa bahwa tiap kejadian itu tidak ada kemauan Tuhan. Apakah itu ujian, apakah itu hajaran Tuhan, atau apakah itu peringatan Tuhan, supaya Tuhan izinkan. Kan ganjaran Tuhan memang tidak mendatangkan sukacita, tapi duka cita. Tapi kelak akan mendatangkan buah kalau kita sudah dilatih olehnya. Itu ada latihannya tersendiri. Kemudian di sini lagi, biarlah kami melihat mujizat-mujizatmu lagi. Tidak berhenti. Kita cuma saya sudah ditolong oleh Tuhan, santai-santai lagi. Tidak. Ini biarlah kerinduan kami. Biarlah kami melihat mujizat-mujizatmu lagi. Berarti selalu ada kerinduan untuk hidup dalam mujizat Tuhan. Tidak ada yang mustahil. Apapun. Sebab Tuhan Yesus tadi baik, bukan? Bagi saya, bagi kita. Dia juga sudah menyelamatkan. Dia baik bagi kita. Seringkali kita cuma mau baiknya, tapi tidak mau peringatannya, tidak mau tahu hajarannya. Kalau mau selalu hidup dalam mujizat Allah, harus ada persoalannya. Betul tidak? Bagaimana kita bisa bilang, ini saya terima mujizat, tapi tidak ada masalahnya? Sebab itu kalau ditimpa masalah, kita tidak perlu mengomel atau bersungut atau berbantah-bantah. Kenapa Tuhan tidak berhentinya bertubi-tubi? Ya, bertubi-tubi masalah itu tadi. Gantilah tahun-tahun yang celaka dengan tahun-tahun yang baik. Biarlah kami melihat mujizat-mujizatmu lagi. Kemudian ayat berikutnya, biarlah anak-anak kami melihat hal-hal mulia yang dulu kau lakukan bagi kami. Berarti ibu ini, kalau kita ibu ya, karena ini PW, ibu itu tidak memikirkan kepentingannya sendiri. Tuhan, kalau Tuhan sudah membuat saya, hidupku di tangan Tuhan, bisa melihat banyak perkara. Tuhan tolong anak cucuku juga supaya bisa melihat hal-hal mulia yang dahulu kau lakukan bagi kami. Berarti itu harus permohonannya supaya sampai ke generasi seperti tadi. Kata firman Tuhan di dalam Mazmur 89 ini tadi ya, yang saya bacakan tadi, bahwa sekali aku bersumpah demi kekudusanku, tentulah aku tidak akan berbohong kepada Daud. Anak cucunya akan ada untuk selama-lamanya. Ini mulia sekali. Dan tahtanya seperti matahari di depan mataku. Bukan jadi orang penting di bumi, bukan. Itu memang keinginannya orang tua. Hidup anak-anaknya punya martabat di masyarakat, di mana saja. Tetapi ini permohonan ini biarlah menjadi permohonan setiap ibu-ibu yang di dalam Tuhan. Ini kerinduan yang terutama, hal-hal yang mulia. Kemudian berikutnya ayat 17, biarlah Tuhan Allah kami bermurah hati kepada kami, hidup dalam kemurahan. Tadi sudah dinyanyikan bukan? Oleh karena kemurahan kita ada sampai hari ini. Dalam perjuangan, kalau kita masih bisa mendengar firman Tuhan, kami masih diberi kesehatan. Bahkan sampai hari ini saya masih bisa tampil lagi untuk menceritakan tentang kasih Tuhan. Saya tidak pusing dengan ulang tahun pernikahan, itu di tangan Tuhan sudah berkati. Kenapa saya mesti ributi itu? Saya tidak perlu ribut-ribut. Saya perlu ribut apa yang saya mesti balas untuk kebaikan Tuhan selama Tuhan memberkati pernikahan kami. Dengan segala suka dukanya tentu.
Kemudian di sini tadi, biarlah Tuhan bermurah hati kepada kami dan mengaruniai kami dengan keberhasilan. Untuk apa kita hidup kalau tidak ada keberhasilan? Apa lawannya keberhasilan? Kegagalan. Kadang-kadang Tuhan izinkan untuk gagal, tapi dari gagal harus menjadi berhasil. Jangan gagal terus, gagal total. Saya tidak mau hidup yang gagal total. Orang ujian saja diberi kesempatan, bukan apa istilahnya herka apa gitu ya, untuk memperbaiki. Tapi jangan sampai jadi mahasiswa abadi, akhirnya di drop out. Nah itu karena tidak punya kemauan. Tapi kalau punya kemauan, Tuhan pasti kasih kesempatan. Makanya di dalam 2 Korintus 6, jangan membuat sia-sia. Coba saya ingin membacakannya supaya saudara tahu hidup kita itu sangat penting untuk kita hargai. Tidak boleh sembarangan. Yang sudah gagal, jangan terus gagal. 2 Korintus 6 ayat 1. Sebagai teman-teman sekerja kami, menasihatkan kamu supaya kamu pribadi jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Sudah diterima semua. 1 talenta itu hidup kita masih ada sampai hari ini. Kita masih bisa makan. Itu yang orang yang perang itu bagaimana juga nasibnya kita tidak tahu. Banyak hal kejadian macam-macam di dunia sekarang yang aneh-aneh. Tapi kalau Tuhan masih menjagai kami sampai hari ini, biarlah itu kami syukuri. Itu adalah kasih karunia yang tidak boleh kami sia-siakan. Kemudian coba kita baca di dalam Yeremia 33. Yeremia 33 ayat yang ke 6 sampai dengan yang ke-9. Di situ apa dituliskan? Sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan. Jaminan ini. Kalau jasmani masih gampang, tapi kalau sudah rohani sakit itu parah. Kalau tidak ada yang membangkitkannya, lama-lama apa? Kalau sudah tidak sehat, mati, lemah, mati. Siapa yang bisa menolong? Tidak ada. Kalau kita sakit jasmani masih bisa dibawa ke rumah sakit, wah begini dan begitu, bisa. Tapi di sini sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan, dan aku akan menyembuhkan mereka dan akan menyingkapkan kepada mereka kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah, tidak minim. Ada orang uangnya banyak, terkenal, tapi rohaninya minim. Tidak ngerti apa-apa, dalam kesulitan bisa dipermainkan oleh musuh, begini begitu. Dan lihat orang yang pergi dukun yang meminta jodoh, akhirnya bagaimana? Keliru. Sasarannya akhirnya dukun cabul. Orang lagi mau punya uang dengan cara cepat, arisan bodong. Nah, banyak sekarang komplain-komplain, marah-marah. Karena hal-hal yang mereka tertipu dengan gaya hidup yang tidak ada yang memberitahu, tidak sehat. Kalau kita, ngapain kita ikut yang tidak sehat? Betul? Kita sudah diberi kepekaan. Karena ada Tuhan yang memberi sinyal. Jadi ini harus kita syukuri. Jangan kita, wah itu anak Tuhan enak sekali, saya ini sudah sungguh-sungguh kenapa begini. Salah itu. Coba lihat ini tadi. Aku akan menyembuhkan mereka dan akan menyingkapkan
Jadi kalau sakit Tuhan bisa menyembuhkan atau tidak? Bisa. Bahkan nanti saya mau tunjukkan ayatnya juga. Bahkan apalagi tadi, mereka menyingkapkan mereka kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah, aman semuanya. Walaupun ada kesulitan tetap aman. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan, tidak ada yang perlu ditakuti atau dicemasi, tidak ada. Karena Tuhan selalu bersama kita. Immanuel katanya toh. Tapi prakteknya bagaimana? Nah, bukan cuma itu. Aku, ayat 7, akan memulihkan keadaan Yehuda dan Israel dan akan membangun mereka seperti dahulu. Aku, ini yang tidak akan dipunyai oleh siapapun kecuali kalau kita hidup dengan Tuhan dengan betul. Aku akan mentahirkan. Karena Alkitab bilang, kalau kamu mengaku dosamu, Allah setia dan adil. Dia akan menghapus. Tapi dia juga mau menyucikan kita dari segala kejahatan. Kejahatan dalam pikiran, kejahatan dalam perasaan, kejahatan dalam perkataan. Banyak kejahatan. Sebab orang yang pembuat kejahatan, aku tidak kenal. Itu nanti Tuhan. Berarti kejahatan apa? Dan dari dalam hati, pikiran jahat, kebodohan, semua itu ada di dalam pemberitaan firman Tuhan yang kita bisa baca. Sebab itu di sini, aku akan mentahirkan mereka dari segala kesalahan mereka yang mereka lakukan dengan berdosa terhadap aku. Berdosa terhadap aku terhadap apa? Firman. Setiap orang yang melanggar firman itu dosa. Jadi kita harus patokannya, firman Tuhan itu harus betul-betul permanen, menjadi daging, menjadi gaya hidup kita. Supaya kalau ada kesalahan, firman itu segera menyucikan. Kita tidak bisa menyucikan diri kita sendiri. Sebab itu Tuhan izinkan, Tuhan kirim Roh Kudus. Roh Kudus. Roh yang kudus. Tidak tahukah rumah tubuh kita rumah Allah, dan Roh Allah itu di dalam. Makanya jangan yang di dalam ini diganggui, dia pergi, didukakan dulu, bukan? Akhirnya padam. Karena kita cuek. Biar Roh Kudus bilang, memberi sinyal, tidak pusing dia. Saya mau turuti saja. Nah, itu pada saat kebodohan itu. Kita mengikuti kehendak kita sendiri. Kemudian di sini lagi ya. Mentahirkan tadi terhadap aku, dan aku akan mengampuni segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa dan dengan memberontak terhadap aku. Ini loh dosa pemberontakan Tuhan. Sekarang masa yang sukar, orang berontak. Mengapa orang bisa berontak? Karena kita tahu, Bible sudah kasih tahu, pembinasa keji sudah masuk di dalam bait Allah. Jadi pemberontakan bukan di luar saja sekarang. Dalam keluarga, dalam gereja. Gereja pecah karena apa? Karena pemberontakan. Dan itu sudah dari dulu itu terjadi. Nah, dan lihat ini. Kalau kita sungguh-sungguh hidup kita dibela oleh Tuhan, dipulihkan. Dan kota ini, kota Makassar, ini sampai akan menjadi pokok kegirangan. Terima kasih Tuhan, Engkau lindungi kota kami Makassar. Sekalipun ada persoalan, tapi ada anak-anak Tuhan yang sungguh, itu Tuhan dengar seruannya. Menjadi pokok kegirangan, ternama, terpuji, terhormat bagiku, bukan bagi kita. Makanya kita tidak boleh sombong. Oh itu karena saya berdoa, oh karena ini begini, tidak ada. Di depan segala bangsa di bumi yang telah mendengar tentang segala kebajikan. Ini kebaikan toh, kebajikan itu yang kulakukan kepadanya pribadi. Mereka akan terkejut
dan gemetar karena segala kebajikan dan segala kesejahteraan yang kulakukan kepadanya. Enak atau tidak? Perlu khawatir atau tidak? Perlu takut? Perlu cemas? Tidak perlu semuanya. Dan apakah betul kita akan minta, akan peroleh itu? Coba, ini kan perjanjian lama. Coba kita sekarang baca Matius 21 ayat 22. Apa bunyinya? Dan perhatikan ini, apa saja yang kamu minta dalam doa. Ini doa toh tadi. Tapi kita betul-betul harus menjadi abdi Allah yang betul. Kalau dalam keluarga ya istri abdinya penolong yang betul. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan. Jangan bimbang. Kamu akan menerimanya. Berarti apa? Ada jaminan bukan? Akan terima loh. Bukan cuma terima jawaban. Aman, sejahtera tadi. Itu jaminan berlimpah-limpah. Berarti bisa berkurang. Ini hari ada masalah. Dikasih lagi toh, berlimpah-limpah lagi. Dengan aman, sejahtera lagi. Jadi itulah tadi cara Tuhan untuk membuat kita itu terus ada sambungan di dalam doa. Nah sekarang saya mau tunjukkan. Pasti ibu-ibu suka bukan kalau doa yang ada jaminan begini. Siapa yang tidak mau? Pasti semua angkat tangan kalau saya tanya. Tapi sekarang kita mau lihat. Nih jangan sampai doanya kita model begini. Matius 20. Matius 20 ya. Kita lihat ini soal doa. Permintaan itu kan doa. Matius 20 ayat 20 sampai dengan seterusnya. Saya tidak akan masuki banyak-banyak. Tapi di sini. Supaya jangan ini permintaan kita seperti ibu ini. Maka ayat 20. Maka datanglah ibu anak-anak Zebedius serta anak-anaknya itu kepada Yesus, dibawa semua. Saya percaya ibu-ibu suka bawa anak-anak ke gereja bukan? Dikasih masuk di Petra Kids, kalau sudah Petra Teens, Petra Youth. Tapi ada yang hilang atau tidak? Masih ada. Pergaulan begini begitu. Nah itulah pergumulan kita. Walaupun sudah dibawa, ini dibawa. Terus bahkan mintanya bagaimana ini? Nih, dibawa ya, serta anak-anaknya itu kepada Yesus. Lalu sujud di hadapannya. Ini sudah sujud Tuhan, nyembah-nyembah. Berarti sungguh atau tidak? Bukan berdiri begini, bukan gitu. Makanya kalau orang mau datang sama Tuhan pakai sombong-sombong, bisakah Tuhan dengar doanya? Contohnya siapa? Orang Farisi bukan? Saya enggak seperti ini, saya begini, saya begitu. Yang mana yang dibenarkan? Yang tepuk dada tadi itu. Saya memang orang berdosa Tuhan. Ini lihat, makanya nanti ini saya kasih contohnya dulu ini. Lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Nah, Yesus tahu atau tidak apa yang mau diminta kalau kita datang sama Tuhan? Tahu atau tidak? Isi hatinya tahu atau tidak? Tahu dong. Tapi Tuhan begini, ayat 21 kata Yesus, apa yang kau kehendaki? Apa yang kau kehendaki? Ini pun Tuhan tanya sama ibu Yesus bukan? Ibu mau apa daripadaku ibu? Lain ceritanya dengan wanita Kanani. Dia juga perlu pertolongan. Tapi kayaknya Tuhan itu, hei kau anjing, gitu tak? Dia sudah sujud menyembah Tuhan, kasihani saya. Tidak pantas, kau anjing, tidak boleh dapat ini untuk orang yang tertentu anak. Tapi dia bagaimana? Marah? Udah nggak usah datang lagi sama Tuhan. Enggak.
Iya Tuhan, walaupun saya anjing, saya masih dapat remah-remahnya. Itu doa yang penuh dengan kerendahan hati. Maka seketika itu balik suaranya Tuhan. Apa? Hai ibu, besarlah imanmu. Dan seketika itu juga anaknya, berarti doanya dikabulkan. Nah sekarang kita kembali. Makanya doa dan doa itu sama-sama ibu yang ingin anaknya ditolong. Tapi caranya bagaimana? Sekarang kita kembali lagi, ini ayat 21 tadi. Kata Yesus, apa yang kau kehendaki? Langsung ini jawabnya. Jawab siapa? Jawab ibu itu loh. Berilah perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaanmu. Yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu. Wah, hebat ini anaknya Ibu Zebedius ada di kanan kirinya Tuhan. Siapa yang dimuliakan? Itu didikannya luar biasa itu. Sampai tapi caranya bagaimana? Beri perintah, berarti ibu itu memerintah Tuhan loh. Banyak kali jangan kita berdoa, Tuhan jawab Tuhan, sekarang Tuhan saya butuh uang 100 juta Tuhan. Kalau tidak rumahku disita Tuhan. Kayaknya doa itu hebat benar, minta belas kasihan Tuhan. Tunggu dulu cara Tuhan mendidik saudara ya bagaimana. Itu urusannya Tuhan, bukan urusan saya. Jadi saya nggak perlu perpanjang lagi, tapi seperti itu contohnya kalau kita mau beri perintah sama Tuhan. Ini gawat Tuhan. Ini juga permintaannya tidak gawat tapi main perintah gitu loh. Terus ya langsung Tuhan jawab apa? Tetapi Yesus menjawab, katanya, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Nah, kamu sembarang ngomong asbun. Jadi jangan sampai permintaan doa kita itu asbun saja ya. Kita timbang dulu. Kalau saya minta, memang Tuhan bilang kalau kamu ada apa, naikkan dalam doa permohonan. Tapi ada mengucap syukurnya juga. Terus di sini, dapatkah? Nih pertanyaannya, apa yang kamu minta? Dapatkah? Ini pertanyaan Tuhan. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus ku minum? Ini. Terus kata mereka kepada, berarti ibu sama anak ini bareng. Betul? Seperti kor. Kami dapat. Kami dapat. Cawan apa belum ditahu. Sudah kami dapat. Kalau cuma itu gampang. Gitu loh. Orang Jawa bilang sipil itu. Bukan sipil orang sipil. Sipil itu kecil. Ini lo kecil. Gitu loh. Sampai Terus Yesus berkata kepada mereka. Nah sekarang ditujukan mereka. Cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya. Jadi kalau Bapak bilang ini bukan tempatmu, bisa? Tidak bisa. Makanya ada ayat bilang kalian harus sempurna sama Bapakku sempurna, baru nanti bisa layak diatur oleh Bapak mau ditaruh di mana. Karena sudah sempurna. Nah ini belum mau minta. Makanya Tuhan bilang apa nilainya ini? Kita belajar dari sini. Saya tidak akan terus, ini murid-murid juga kegeeran juga, marahi dan semuanya, tapi sama-sama mau menjadi lebih besar. Itu kita bisa baca di dalam Matius berapa? 26 itu. Sementara Tuhan menghadapi pergumulannya di situ bertengkar siapa yang lebih besar. Nah sekarang saya mau bawa itu tadi ya, cawan yang kamu bilang kami dapat itu, memang kamu harus minum. Sekarang dibuktikan. Coba kita pergi ke Matius 26.
Matius pasal yang ke-26 ayat yang ke-20. Tunggu dulu. Matius 26 ayat 37 dan 38. Mana ini? 37. Nah, ini ya, perhatikan baik-baik. Perikopnya di Taman Getsemani. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Jadi yang dibawa mana? Ayat 37. Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus. Tadi loh yang dimintakan duduk di kanan, yang bilang kami dapat minum. Ini dibawa sertanya, kan ada namanya juga bukan? Yakobus sama Yohanes. Jadi 3 sekawan ini dibawa. Terus maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Ini Tuhan sedih karena menghadapi cawan itu tadi. Sampai dia sudah utarakan loh sama 3 orang ini tadi yang dibawa. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini ya, dan berjaga-jagalah dengan aku." Jadi ajudan gitu. Dalam hatinya dia, ya, itu kan gampang itu, aku jaga. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa, katanya. Ini pergumulannya. "Bapakku, jikalau kiranya mungkin biarlah cawan." Ini soal cawan ya. Lalu itu cawan ini lalu daripadaku, tapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Ini dia bergumul tadi loh. Sudah tinggal di sini ya, kamu jaga dengan saya. Ayat 40, setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tinro. Bukannya berjaga dengan aku, ditinggal tidur. Ini jaga cara jasmani saja dia sudah salah atau tidak? Ini belum padahal sudah bilang aku ini mau mati, bergumul ini. Nah, terus di sini dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku?" Nah, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang menurut, tapi daging lemah. Lalu ia pergi lagi. Dia pergi lagi apa? Dia pergi lagi mau apa? Untuk berdoa kedua kalinya. Katanya, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin." Doanya sama lagi, bukan soal penderitaan. "Kecuali apabila aku minumnya, jadilah kehendakmu." Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur lagi. Sebab mata mereka sudah berat. Sekarang yang ketiga, ia membiarkan mereka di situ lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucapkan doa yang itu juga. Dia tetap sekarang tidak mau diganggu lagi. "Kamu tidak mau berjaga dengan saya, tidak apa-apa. Saya masih bergumul ini." Sesudah itu ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Tidurlah sekarang dan istirahatlah." Seakan-akan dia bilang, "Sudah, aku tidak butuh lagi kamu loh." Kemudian di sini nanti setelah itu bagaimana nanti ya? Di sini tidurlah sekarang, Tuhan sudah tidak butuh. Karena lihat saatnya sudah tiba bahwa Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi, Dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Nah, sampai akhirnya ketemu muncul juga Yudas. Dengan caranya di sini nanti waktu itu Yudas sudah muncul dengan orang-orangnya
Ini tadi ayat 51 pasal 26. Seorang dari mereka yang menyertai Yesus mengulurkan tangannya, menghunus pedangnya dan meletakkan kepada hamba imam besar sehingga putus telinganya. Maka kata Yesus, masukkan. Sebab barang siapa ini tadi ya, tidak berguna. Pembelaannya, cara jasmani itu tidak berguna. Tuhan tidak hargai. Makanya Tuhan kembalikan kan telinganya orang itu. Untuk utuh kembali. Nah, coba kita lihat sekarang ayat 56. Akan tetapi semua ini terjadi supaya genap yang ada tertulis dalam kitab nabi-nabi. Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Bagaimana ini bisa terjadi? Sebelumnya Petrus sudah diingatkan. Petrus itu di Lukas 22 kalau tidak salah. Iblis sedang menampi. Ini saringan-saringan. Makanya kita harus saling membackup diri dengan peringatan firman Tuhan. Jangan dianggap enteng. Kalau kita sudah diingatkan, saya kuat kok, saya kuat. Tidak ada orang yang kuat kalau tidak kita berjuang betul dekat dengan Tuhan. Iblis sedang menampi kamu. Aku berdoa supaya kamu jangan gugur. Kalau kamu sudah insaf, kuatkan saudara-saudaramu yang lain. Jadi kalau kita diizinkan Tuhan untuk satu waktu gagal melakukan kehendak Tuhan, tapi ingat, Tuhan tidak mau membiarkan kita terus seperti itu. Tuhan masih mau membangkitkan kita, mau dipakai lagi. Sebetulnya Petrus sudah hopeless bukan? Dia sudah menyangkal sampai sumpah-sumpah tidak kenal Tuhan loh. Kayak tidak ada murid yang lain lagi. Tapi itulah kasih karunia Tuhan. Kalau itu datang pada seseorang, jangan dianggap biasa. Kemurahan Tuhan ini sekarang masih berlaku. Jangan sampai kita sudah diingatkan nih tadi ya, padahal tiap hari Tuhan sudah memberi nasihat secara khusus buat murid-muridnya, sampai ditunjukkan ini loh begini dengan detail sebenarnya. Camkan itu semuanya. Nah, di sini tadi ya, kita lihat sekarang di dalam berikutnya ini tadi semua sudah melarikan diri. Karena itu sekarang kita harus hati-hati apa yang kita ucapkan. Jangan sembarang kita berjanji sama Tuhan. Sebab orang yang berjanji tidak memenuhi itu juga salah. Komitmen-komitmen dalam pernikahan juga kalau tidak dipenuhi itu juga salah. Karena itu berjanji. Jadi kita harus hati-hati dengan apa yang kita ucapkan atau lakukan. Karena semua orang akan dibuktikan siapa kita di hadapan Tuhan pada saat kita harus masuk penderitaan. Berani mempertahankan nyawa atau berani kehilangan nyawa. Ini dua. Siapa yang mau mempertahankan nyawa justru akan kehilangan. Tapi kalau kita berani kehilangan nyawa karena mengikuti apa yang menjadi kemauan Tuhan, coba kita baca Matius 10 ayat 38 sampai 39. Barang siapa, nih ya, ayat 38, tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Tidak pikul salib saja sudah enggak layak. Kemudian 39, barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Loh, tambah kita takut untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan karena ketakutan yang ada di dalam diri kita sendiri, ketakutan dari jiwa, bukan dari roh kita. Kalau roh kita kuat, kita tidak akan mudah melupakan perkataan firman Tuhan ini, sehingga tidak perlu lari tadi dari masalah, tidak perlu meninggalkan Tuhan, meninggalkan ibadah karena takut begini, takut begitu. Walaupun itu ada
prokesnya, ikuti saja. Tapi bukan karena takut sampai kita tidak karu-karuan. Dalam terjemahan yang lain di dalam ayat 38, setiap orang, nah ini loh, setiap orang yang mau mengikut aku hendaklah berpikir sampai mati pun, bahkan mati disalibkan, saya akan tetap mengikut Tuhan. Ini harus menjadi pikiran kita. Jadi berani bayar harga. Kita lihat murtadin itu. Harganya cukup mahal. Sampai diusir, sampai diapakan, dianiaya. Itu harga. Terlebih kita yang sudah menikmati kasih setia Tuhan. Jangan sampai kita kalah untuk tidak berani kehilangan nyawa hanya karena mentaati kehendak Tuhan. Orang yang tidak berpikir seperti itu tidak layak disebut pengikutku. Ini kata firman. Jadi kita harus membackup diri kita sendiri dengan pikiran yang seperti ini. Setiap orang yang mau mengikut aku hendaklah berpikir sampai mati pun, bahkan mati disalibkan, saya akan tetap mengikut Yesus. Tetap cinta, tetap setia, tetap tekun, tetap taat, tetap tabah, dan sebagainya. Jangan kita jadi pengikut Kristus atau pelayan-pelayan Tuhan seperti Petrus, tanpa menyelidiki bagaimana kerohaniannya. Dia cuma asbun tadi itu. Rasa saya sudah kuat ini, saya bicara saja. Sekalipun harus mati bersama-sama engkau, saya rela. Padahal akhirnya melarikan diri tadi ya, firman Tuhan sudah membuktikan. Meninggalkan, melarikan diri, segala macam dilakukan. Nah, di sini semua murid tadi juga begitu. Makanya jangan sampai kita menjadi hamba-hamba Tuhan, abdi Allah, yang membesar-besarkan pengabdian kita kepada Tuhan tanpa mentaati apa yang tertulis tadi. Firman Tuhan mengingatkan, Yesus berkata kepadanya dalam ayat 34, sesungguhnya malam ini, itu dah yang dikatakan sama Petrus, waktu yang ditetapkan Tuhan, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Jadi kalau perkataan kita itu cuma mau membesar-besarkan pengabdian kita, ini loh, saya sudah 50 tahun, saya sudah menjadi pendampingnya pendeta Paulus. Saya nggak bisa bangga itu. Terus saya besarkan pengabdian saya 0 di muka Tuhan. Kalau nanti kena uji coba, saya bisa berpaling nanti, lupa dengan janji saya. Karena itu kita harus hati-hati memang. Makanya seorang yang sudah berani memasuki hidup berumah tangga, jangan cuma ambil secara lahirianya saja. Saya sudah berjanji perkara nanti bisa mentaati urusan belakang. Tidak bisa. Karena nanti ada Yesus berkata kepadanya, sesungguhnya malam ini, malam itu pasti datang. Tapi habis malam juga terbit fajar. Tapi malam pasti datang. Nah, bagaimana waktu malam itu jangan sampai kita menyangkali kehendak Allah itu 3 kali tadi itu. Sedangkan kita kalau salah berapa kali? Kamu mesti mengampuni saudaramu 3 kali, 7 kali. Wah, itu kayaknya pokoknya sudah hilang kesabaran saya. Cukup ini, cukup sudah masa janji gitu. Tidak ada 70 kali 7 kali. Makanya ini persiapan ini loh. Kalau dalam perlindungan Tuhan itu kekal. Tapi kalau cari perlindungan manusia, saya menikah supaya ada yang melindungi saya, supaya ada yang masa tua saya, ada anak-anakku yang pelihara aku. Ada pernikahan macam begitu. Tidak bisa dipertahankan. Tapi kalau menikah itu kita tahu kita terpanggil
dan kita menggenapi apa yang Tuhan inginkan di dalam pengabdian itu, maka kita sekarang dalam melayani keluarga betul, melayani Tuhan pasti juga betul. Nah, bagaimana caranya? Kalau kita mau belajar melayani Tuhan dengan betul, apa yang kita kerjakan selalu harus memakai kebenaran Allah. Apa kebenaran Allah? Ya firman Tuhan, bukan kebenaran diri sendiri. Ini fatal kalau kita mau memakai kebenaran diri kita sendiri. Sekarang coba kita lihat lagi di dalam Filipi pasal 3. Kita belajar dari Paulus. Filipi pasal yang ke-3. Ini siapa Paulus itu? Kita baca lebih dulu. Filipi 3 ayat 7 sampai 9. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang ku anggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu ku anggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Tadi kita ingin supaya anak-anak kita nanti duduk, itu kan mulia sekali, duduk di takhta kerajaan Allah sebelah kanan dan kiri. Tapi hidupnya kita sekarang betul-betul hidupnya bagaimana? Menuruti kebenaran Allah atau tidak? Di sini Paulus kita belajar bahwa pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada apa saja nanti. Kenal dulu keinginannya, itu sangat mulia sekali. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus pribadinya. Jadi kalau pernikahan ini atas dasar seperti ini, pengenalan kita ini hanya cara saya, ini kan rahasia besar, bukan? Kalau kita di sini taat kepada suami, menghormat, itu sama kita kepada Kristus, menghormati Kristus sebagai kepala. Nah, apapun keadaannya, dalam keadaan apapun itu tetap harus kita ikuti prosedurnya. Makanya di sini dibilang, oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya, apa yang tidak masuk di pikiran kita jangan dipakai, dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus pribadinya. Terus, dan berada di dalam Dia, bukan dengan kebenaranku sendiri, berada di dalam kehendaknya. Bukan pakai kebenaran sendiri, pasti kita tidak bisa karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan iman kita dari mendengar firman Kristus, bukan sembarang firman. Kristus apa? Firman yang diurapi. Jadi kalau kita mendengar firman Tuhan tanpa kita hidup minta urapan Allah, sebab itu kalau kita mau mendengar firman, minta toh pengurapan Tuhan dari depan sampai belakang, supaya kita semua, baik yang memberitakan, baik yang mendengar. Karena kalau dalam pengurapan, maka ini kita akan sampai bahwa pelayanan kita ini karena anugerah berdasarkan iman itu akan tidak pakai kebenaran diri sendiri lagi, tapi selalu berusaha. Nah, coba siapa Paulus lagi? 2 Korintus, kita lihat lagi. Kita lihat orang-orang yang seperti ini, tetapi bagaimana dia di hadapan Tuhan. Tidak ada kesombongan sama sekali, karena dia tahu dia hanya abdi Allah. 2 Korintus pasal yang ke-12. Aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau, entah di dalam tubuh aku tidak tahu, entah di luar tubuh aku tidak tahu, Allah yang mengetahuinya. Orang itu, coba dia tidak sebut nama loh, orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari sorga. Itu tadi beri perintah supaya duduk, ini sudah diangkat. Paulus ini
sampai di surga tingkat 3 tadi. Aku juga tahu tentang orang itu, entah di dalam tubuh. Dia tahu orang itu siapa. Nah, entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh, aku tidak tahu, Allah yang mengetahuinya. Ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus dan ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan. Berarti dia sudah mendengar suara yang rahasia Allah. Hebat atau tidak ini? Orang belum tahu, dia sudah diberitahu. Padahal bekasnya siapa dia? Penjahat besar yang menganiaya orang Kristen. Tapi begitu dia kenal Kristus secara pribadi, wah, dia berani bayar harga, bukan? Tuhan juga memperlihatkan hal-hal yang istimewa. Walaupun dia tidak minta itu, diberi kasih karunia. Terus, atas orang itu aku hendak bermegah. Ini secara pribadinya, dia bisa bermegah. Tetapi atas diriku sendiri, aku tidak akan bermegah. Selain atas kelemahan-kelemahanku. Coba lihat ini. Dia orang yang luar biasa, dia masih mau bermegah atas banyak kekurangan saya. Bahkan dia akui bukan, kalau ada orang yang berdosa, aku yang paling besar dosanya. Jadi ini betul-betul luar biasa. Sebab sekiranya aku hendak bermegah juga, aku bukan orang bodoh lagi, karena aku mengatakan kebenaran. Dia sudah bicara yang benar, bukan sembarangan. Tetapi aku menahan diri. Ini loh, self control. Ini perlu sekali, terutama bagi kita ibu-ibu yang dipakai oleh Tuhan atau anak-anak Tuhan, siapapun. Tuhan bisa pakai segala macam cara. Dalam keluarga kita bisa menjadi sinyal untuk membuat rumah tangga itu damai sejahtera, bisa. Tapi itu harus punya roh penguasaan diri, tidak lepas kontrol, menjadi emansipasi. Kamu mau ada atau tidak ada, wah, sehingga suaranya saja sudah berteriak-teriak, tidak karu-karuan, sudah tidak kepada jati dirinya, siapa saya, penolong saja, cuma abdi. Tapi karena sudah punya kekuasaan penuh dalam keluarga, sudah lupa daratan, ingat lautan, akhirnya tenggelam di lautan, tidak keluar lagi. Ini jangan sampai ini terjadi. Kita lihat orang-orang yang dipakai oleh Tuhan, dan lihat ini kemudian ya, menahan diriku supaya jangan ada orang yang menghitungkan kepadaku lebih daripada yang mereka lihat padaku atau yang mereka dengar daripada. Tidak mudah kena sanjungan orang, kena pujian, terus sampai rasanya sudah kita di atas angin. Nah, lihat caranya Tuhan bagaimana dengan Paulus. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa. Kita baru dikasih pernyataan biasa saja. Saya pernah mendengar hamba Tuhan baru dikasih pernyataan. Dia katakan kepada jemaatnya, minta kepekaan saudara, minta roh kepekaan. Saya dikasih roh kepekaan, bukan saya sombong. Apa kalau bukan sombong? Ini Tuhan selalu, saya mendengar kesaksian itu bukan karena saya, ini justru meneguhkan buat saya. Orang yang punya kepekaan-kepekaan, merasa bangga-bangga, suruh jemaatnya minta roh kepekaan. Sebab dia sudah terima roh kepekaan katanya. Sehingga tahu mana antikris. Dia tahu antikris. Tapi sayang sekali kalau dia nanti masuk zaman antikris. Kalau saya nggak mau. Lebih baik saya nggak tahu antikris. Karena saya tidak berusaha untuk tidak masuk zaman antikris. Ini dorongan saya kepada setiap jemaat Tuhan yang mau ditunjukkan kebenaran firman. Bukan kita seperti punya roh kepekaan untuk
mendengar sesuatu dan menyuruh orang lain seperti ukuran kita. Sedangkan Paulus ini tadi tidak mau itu terjadi. Bahkan maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocok aku supaya aku jangan meninggikan diri. Nah ini loh yang Tuhan kasih. Kalau Tuhan masih izinkan kita punya perjuangan hidup, pergumulan, jangan takut. Itu ada penyertaan Tuhan sendiri. Bahkan lihat ini, tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru. Apa berseru? Berdoa bukan. Tapi bukan main perintah Tuhan. Kalau Tuhan enggak cabut duriku, saya sudah enggak bisa melayani Tuhan lagi loh. Apakah ada begitu? Tidak ada. Tetapi jawab Tuhan. Tuhan menjawab tadi kan, bisakah kamu? Kami dapat. Sombong amat. Ternyata nanti suruh berjaga, berdoa, tidur semua. Ini lain lagi, lihat. Tentang hal itu sudah minta 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Coba, makanya Paulus tadi lihat, dia tidak mau bermegah selain atas kelemahan-kelemahanku. Saya bisa menyampaikan isi hati Tuhan membaca ini. Saya juga punya kelemahan. Untuk mendapatkan, kadang-kadang saya harus berjuang dengan sakit. Tidak begitu saja duduk-duduk terus lancar, memang tidak. Itu berjuang. Tapi justru itu kuasa Tuhan lebih sempurna menolong, menjadi bukti bahwa Tuhan bersama kita. Sebab itu aku suka terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku, sehingga dia terus hidup dalam urapan Allah. Kalau kita nyanyi, urapan Allah terjadi di tempat ini. Terjadi, tapi bagaimana dengan saya? Apakah urapan Allah tetap menyertai saya? Jangan urapan Allah cuma terjadi di gereja. Sayang sekali, dalam pernikahan tidak ada. Selalu ada yang tidak enak, yang menyedihkan kita. Tidak. Saya bisa berkata ini karena saya alami. Walaupun perjuangannya, pergumulannya ada, tetapi urapan Tuhan itu tetap menyertai, sehingga saya tidak merasa sendiri. Tidak merasa ada capeknya begini begitu sampai waduh, saya sudah tidak bisa bikin apa-apa lagi. Tinggal terpuruk merenungi nasib, sampai kapan Tuhan ini saya jalani. Tidak ada. Sebab itu saya tetap sampai hari ini saya punya semangat untuk menolong, menyampaikan isi hati Tuhan. Nah, di sini ayat 10-nya karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan, oleh karena Kristus, bukan karena kesalahan kita. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Nah, saya bukan mau berhenti di sini, saya mau lanjut ini sekarang. Apa kerinduannya Paulus? Dia sudah seperti begini, kerinduannya ini loh, perlu menjadi kerinduan kita. Kita kembali ke Filipi 3. Filipi 3 ayat yang ke-10 sampai dengan yang ke-12. Dalam terjemahan yang lain ya, begini. Yang saya rindukan, coba ini. Yang saya rindukan hanyalah mengenal Kristus dan kuasa yang menghidupkan Dia dari kematian. Dan masih belum selesai, saya rindu. Jadi rindunya 2. Rindu ikut menderita dalam rangka melayani Kristus, sama seperti Dia sendiri menderita, sampai saya rela mati seperti Dia. Dengan begitu saja
Dengan begitu saya sangat berharap supaya saya sendiri pantas ikut dihidupkan kembali dari kematian. Saya tidak berkata bahwa saya sudah berhasil mencapai tujuan saya itu. Berarti dia mengakui dia belum, walaupun dia rindu. Saya belum sempurna, coba ini. Tetapi saya terus berusaha untuk mencapai tujuan itu, karena itulah yang sudah direncanakan oleh Kristus Yesus untuk saya sebelum dia memanggil saya menjadi milik kepunyaannya. Sabtu ayat 13 dia berkata begini, saudara-saudari yang saya tahu bahwa saya belum mencapai tujuan itu, tetapi mata saya hanya tertuju untuk mencapai sasaran ini saja, tidak ada yang lain. Berarti jangan kita sibuk memikirkan apa yang tidak perlu kita pikirkan, sehingga fokus kita tidak lagi memenuhi apa yang Bapa di surga inginkan. Apa itu? Hendaklah haruslah kalian sempurna sama seperti Bapakku sempurna. Itu fokus tujuan kita. Memang sekarang belum sempurna, tapi harus berusaha. Dan hanya itu saja kerinduannya Paulus. Apa tadi ya? Tadi kalian harus sempurna, kita abaikan. Itu jangan kita abaikan permintaannya, keharusan itu. Hanya menuruti nafsu, ego, keinginan kita sendiri. Walaupun itu tampaknya rohani, permohonan doa tadi itu. Ayat 15 dalam terjemahan yang lain. Jadi hendaklah kita semua, tidak terkecuali pelayan Tuhan atau umat biasa. Jadi hendaklah kita semua yang sudah menjadi dewasa secara rohani mempunyai tujuan dan sasaran seperti saya. Makanya tidak boleh rohani kanak-kanak yang cuma hebat secara omongan saja, asbun tadi itu. Tapi nanti kalau kena penderitaan luntur semuanya, meninggalkan apa yang harus dia taati, dia tidak lagi mentaatinya. Di sini tadi ya. Dan kalau ada di antara kalian yang tidak setuju dengan ajaran ini saya sudah impartasi, maka Allah akan memberi pengertian dan memimpin kalian masing-masing ke jalan yang benar. Yang penting, ini masih kata firman Tuhan, yang penting masing-masing tidak mundur dari tingkat kedewasaan rohani yang sudah kita capai. Jadi boleh kalau saudara tidak mau dengarkan ini, mau pakai pikirannya sendiri silakan. Tapi ini pesan firman yang penting tadi ya, masing-masing tidak boleh mundur dari tingkat kedewasaan rohani yang sudah kita capai. Ayat 18. Karena seperti yang kerap kali kukatakan kepadamu dan yang kunyatakan sekarang sambil menangis. Ini tangisannya Paulus, tangisan roh sebenarnya. Banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Ayat 19 dalam terjemahan yang lain. Cara hidup yang seperti itu akan membawa mereka ke dalam kebinasaan. Mereka hanya memikirkan hal-hal duniawi saja dan tidak melayani Allah. Tidak melayani kehendak Allah, sekalipun jadi aktivis gereja. Ini harus kita beri tekanan di sini. Untuk apa kita jadi pelayan Tuhan, jadi gembala sekalipun, tapi kalau kita tidak melayani kehendak Allah, untuk hanya hidup mereka hanya memuaskan diri sendiri saja. Ini kata firman loh. Tidak bisa mendengar nasihat dari siapapun, bahkan tetap keras hati sekalipun sudah dapat hajaran Tuhan. Karena apa? Merasa dirinya benar. Dan mereka melakukan segala macam hal yang memalukan. Bahkan mereka bangga atas semua hal itu. Wah, ya bangga lahiriah. Ini sangat kita perlu berdoa
buat setiap pelayan-pelayan Tuhan. Jangan membanggakan diri, saya sudah dipakai Tuhan, saya punya kepekaan roh, saya bisa bernubuat, saya tahu orang ini begini begitu. Apa artinya kalau kita cuma tahu tapi kita sendiri tidak melakukan apa yang Tuhan inginkan dari hidup kita? Rugi sekali. 1 Petrus pasal 1 ayat 23. Nih, saudara bisa baca itu ya, coba supaya saya tidak saya bacakan. 1 Petrus berapa tadi? 1 ayat 23. Nih. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tapi dari benih yang tidak fana oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Perhatikan, kalau kita sudah dilahirkan betul-betul oleh firman Allah yang mengandung kuasa tadi ya, mencapai hidup yang kekal. Itu ayat berikutnya, ayat 14. Apa harusnya kalau kita sudah dilahirkan seperti ini? Hiduplah sebagai anak-anak yang taat kepada firman. Karena sudah dilahirkan oleh benih firman Allah yang hidup dan kekal tadi itu. Dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu, dalam terjemahan yang lain. Jadi hendaklah kita hidup sebagai anak-anak Bapa yang taat kepadanya. Jangan kita mundur lagi untuk memuaskan keinginan-keinginan kita yang lama. Tadi dalam menuruti hawa nafsu, dalam yang menguasai dalam waktu kebodohan. 1 Petrus 2 ayat 2 dan 3. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir. Bayi baru lahir itu bisa berontak? Enggak bisa, dia pasrah, cuma tahu nangis saja, bukan? Minta pertolongan. Yang selalu ini loh, ingin akan air susu yang murni. Jadi kalau kita sebagai ibu rumah tangga menjadi mendudukkan diri, Tuhan, biarlah saya ini. Karena nanti kita akan kasih lagi, bukan? ASI sama anak-anak kita. Tapi kalau air susu kita sudah campur penyakit, anaknya kena atau tidak? Malah tidak boleh nanti minum ASI, betul? Makanya di sini dalam penggembalaan ini ibu, kita harus bersama-sama, kita ingin selalu untuk menikmati firman Allah itu seperti air yang susu yang murni dan yang rohani. Ada loh perkataan rohani, tidak dicampur dengan pikiran kita, kebanggaan kita, kesombongan kita. Terus main bisa mengajarkan semau-maunya kita, tidak bisa. Supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Kalau tidak bertumbuh, siapa yang disalahkan? Makanya Alkitab sudah memberi, ingat, jangan memberi dirimu disesatkan orang dengan cara bagaimanapun juga. Hati-hati kalau mendengar di YouTube. Itu perlombaan memangnya banyak. Bahkan ada satu kesaksian, ada anak, ini betul terjadi. Dia suka mendengarkan khotbah dari pengkhotbah di YouTube itu tadi. Saya tidak perlu sebut nama pengkhotbahnya. Saya tahu itu menggebu-gebu orang muda, perempuan lagi. Nah, tapi hidupnya sama sekali jahat, lebih jahat dari sebelum dia suka mendengarkan. Nah, ibunya sekarang, ibunya ini kepingin cari solusinya. Dia bergereja di satu gereja, tapi ternyata anaknya dilayani gereja itu lebih jahat juga. Jadi ini tidak cocok lagi. Nah, sekarang diajari, coba ini untuk sementara, karena dia mau menjalankan firman Tuhan, tapi di mana dia cuma keliling-keliling kan kasihan. Jadi sama satu orang dibimbing, coba kamu ikuti Makassar punya, karena dia bilang begini, apakah saya boleh mempersembahkan 1/10 untuk Makassar? Dia tidak pernah dengar. Jadi sekarang kalau kamu mau itu dengar dulu ini, supaya makan firman Tuhan. Jangan bagi-bagi perpuluhan semau-maunya.
supaya ini dengarkan dulu apa ini kehendak Tuhan dalam hidupmu. Apa dia jawab? Saya tidak bisa mendengar itu. Kalau saya mendengarkan itu, anak saya marah. Berarti rohnya apa? Berseberangan bukan? Apa hubungannya sampai ini ketakutan? Tidak mau mutar. Nah, itu saya punya beban. Doakan supaya saya bisa memberi arahan kepada ibu ini. Karena kasihan. Dia kalau memutar yang lain boleh. Tapi ini marah sekali. Loh, ada apa? Sedangkan itu cuma firman Tuhan. Dia juga bisa mutar yang sembarang dia mau. Kenapa ibunya tidak boleh mutar yang ini? Itu aneh buat saya. Nah, ini kenyataan dari hal-hal kalau murni atau tidak itu loh. Jadi doakan supaya siapa tahu ini yang online bisa menolong. Saya bukan kegeeran mau online. Tapi kalau ini bisa menolong ibu-ibu yang model-model begini. Alangkah senangnya Tuhan membalikan apa yang Tuhan inginkan. Nah, jadi di sini dikatakan tadi ya, 1 Petrus 2 tadi ayat 2 dan 3. Jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan, kita akan tidak pakai lagi kebodohan-kebodohan tadi itu. Kita tidak mau diperbodoh. Karena kita sudah mengecap kebaikan Tuhan. Kenapa kita mau dibodohi hanya karena ketakutan begini begitu? Kita bodoh sekali. Kemudian di sini lagi ayat 8, 1 Petrus 2 ayat 8. Nih. Mereka yang tersandung padanya karena mereka tidak taat kepada firman Allah, dan untuk itu mereka juga telah disediakan. Jadi mereka yang tidak suka mendengar firman Allah yang punya nilai rohani yang betul, menolong kita, itu karena mereka tidak taat kepada firman Tuhan sehingga selalu mau tersandung. Sedangkan apa? Mazmur 119 ayat 165. Orang yang mencintai firman Tuhan tidak ada batu sandungan. Makanya cintailah itu firman Tuhan. Bukan cinta pendeta atau cinta gereja. Keliru itu. Gereja tidak bisa menolong kita. Pendeta juga bisa menyandung kita malah kadang-kadang. Tapi kalau kita cinta firman, ikuti itu saja. Saudara akan sampai di tujuan sempurna. Terus lagi di sini saya mau tunjukkan lagi. Di dalam ayat yang terjemahan yang lain, sebab mereka tidak mau mendengarkan dan mentaati firman. Jadi tadi itu ya, yang tersandung tadi itu dalam terjemahan yang lain, sebab mereka tidak mau mendengarkan dan mentaati firman Allah, dan sebagai hukuman mereka akan jatuh. Sekarang kita baca Mazmur 28. Ayo dengan cepat saja. Mazmur 28 ayat yang kelima. Mazmur 28. Supaya saudara tahu ini firman Tuhan, saya bacakan saja. Karena tadi sudah yang tidak mau mendengarkan dan tidak mau mentaati, dan sebagai hukuman mereka akan jatuh. 20 berapa tadi? 8 ayat 5. Karena mereka tidak mengindahkan pekerjaan Tuhan dan perbuatan tangannya. Nih, Ia akan menjatuhkan mereka dan tidak membangunkan mereka kembali. Sudah jatuh, tidak bisa bangkit. Padahal kalau jalan orang itu berkenan, apabila ia jatuh, tidak tergeletak. Mana ayatnya? Ayo kita baca. Supaya saudara tahu nyanyiannya itu ada ayatnya. Mazmur 37. Ayat 23 sampai 24. Ini ya, supaya akhir-akhirnya saudara tahu. Ini jaminan. Mazmur 37 ayat berapa tadi? 23 dan 24. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Bukan berkenan kepada pendeta atau berkenan kepada manusia. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak. Sebab Tuhan menopang tangannya. Ada tangan Tuhan yang selalu
mau pegang kita. Supaya ya ini jatuh bangun memangnya. Kita masih belum sempurna, betul? Tapi justru di dalam kelemahan itu kalau kita mengandalkan Tuhan. Pada saat itu kuasa Tuhan sempurna di dalam kita. Menolong, mengangkat hidup kita. Untuk nanti sampai masuk dalam kerajaan Allah. Tidak usah minta duduk lagi di kanan kirinya. Doa yang seperti itu sudah tidak perlu kita hiraukan lagi. Apa saja yang kita minta di dalam doa, jikalau penuh dengan keyakinan, itu akan dikabul, akan menerimanya. Yang percaya dengan kata saya katakan amin. Mari kita sekarang bangkit berdiri. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai terletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tangannya, tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila saya jatuh, tak sampai terletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tangannya, tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila saya
Sebab Tuhan yang beriku ketekunan. Tuhan yang beriku ketekunan. Sebab Tuhan yang beriku kemenangan. Sebab Tuhan yang beriku kemenangan. Oh, kita sorak-sorai. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Jangan takut kepada apa-apa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami tahu Engkau ada di sini. Engkau ada di sini. Engkau sudah mendengar doa permohonan kami. Kami serahkan seluruh hidup kami, keluarga kami, jemaat ini di dalam pengayoman-Mu saja. Perlindungan-Mu kekal selama-lamanya. Kami tidak perlu lemah, kami tidak perlu khawatir, kami tidak perlu takut, kami tidak perlu cemas, kami tidak perlu goyah, karena ada Tuhan menyertai sampai selama-lamanya. Ini Tuhan yang menjadi kekuatan bagi kami untuk hari ini, untuk kami mengenal lebih dalam kasih setia-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kesetiaan-Mu menolong hamba-Mu, menjaga pernikahanku sampai hari ini, untuk tetap bisa melayani Engkau dalam keadaan apapun, situasi apapun. Ini permohonan doa kami, supaya seumur hidup kami akan melihat mujizat-mujizat-Mu lagi, lawatan-lawatan-Mu lagi, sebagai pengganti hari-hari yang kelam. Engkau berikan hari-hari yang penuh dengan kemenangan. Terima kasih Tuhan. Nanti saya minta Ibu Pendeta Donald mau berdoa. Terima kasih Tuhan. Engkau ada di sini. Kami tahu doa kami, permohonan kami tidak sia-sia. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sungguh percaya bahwa apa yang kami itu bukanlah Tuhan suatu yang kami rencanakan. Tapi kami sungguh percaya bahwa firman-Mu datang kepada kami untuk kami dapat melakukan di hari-hari kami ini. Baik kami sebagai hamba-hamba-Mu, pelayan-pelayan-Mu, terlebih umat-Mu Tuhan yang sudah mendengarkan pesan Tuhan melalui Ibu Gembala kami. Kiranya Tuhan selalu Engkau menganugerahi hamba-Mu ini Tuhan dengan kekuatan yang baru, dengan Tuhan pengurapan yang luar biasa yang baru padamu. Sebab itu Tuhan, tidak akan pernah putus kami berseru kepadamu, sebab Engkaulah kekuatan kami, sebab Engkaulah penghiburan dan kesukaan kami Tuhan. Sebab itu Tuhan, kami sungguh percaya pertambahan tahun demi tahun atas ibu rohani kami, selalu Engkau menjagainya, selalu Engkau melawatnya Tuhan, dan dia akan mengimpartasikan kepada kami segala bentuk pekerjaan iblis, roh jahat, roh yang bukan daripada Tuhan, yang ingin merusak Tuhan pekerjaan-Mu di atas tengah-tengah tahun-tahun demi tahun. Kami percaya Tuhan Ibu Gembala, bahkan Bapak Gembala kami selalu mengenal isi hati-Mu dan akan mematahkan segala bentuk kuasa gelap ini di dalam nama Yesus Kristus. Dan terus Tuhan Engkau melawat bahkan keluarga, anak, cucu dan mantu, selalu Engkau menyertai mereka. Terima kasih Tuhan, kami sungguh dilawat pada hari ini dan boleh menjadi berkat atas kami Tuhan, bahkan sampai di muka bumi ini. Terima kasih Tuhan, ini doa hamba-Mu yang hamba-Mu alaskan dalam nama Yesus. Haleluya. Dan sekarang terimalah berkat Tuhan di dalam keluarga saudara.
di dalam pernikahan saudara, di dalam keuangan saudara, di dalam pelayanan saudara, di dalam hari-hari saudara. Dan kami percaya berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus diikut sertakan di dalam apa saja yang kami kerjakan. Tuhan akan memberikan hasil yang luar biasa. Kelimpahan perlindungan Tuhan juga akan diikut sertakan, baik rohani jasmani, mulai sekarang sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Tuhan akan mendapatkan kami menjadi orang-orang yang Engkau simpan di dalam kasih sayang-Mu, karena kasih setia Tuhan berlaku dari selamanya sampai selamanya. Dan semua yang sudah terima berkat Tuhan katakan amin. Selamat malam, Tuhan memberkati. Tangannya